Selamat datang kembali. Kita kali ini mau fokus banget ke satu bab penting di buku Principles, Ray Dalio. Bab 7 ya, tahun terakhir saya dan tantangan terbesar saya, 2016-2017. Kita pakai kutipan langsung nih, jadi sumbernya jelas. Ini periode yang, genting banget di Bridgewater. Betul. Tepat setelah mereka merayakan ulang tahun ke-40. Nah, misi kita sekarang adalah memahami tantangan transisi kepemimpinan di sana. Pelajaran apa yang bisa Anda ambil, mungkin buat yang lagi mikirin suksesi atau tata kelola di organisasi Anda. Mari kita bedah bareng. Iya, ini menarik. Soalnya ini bukan cuma cerita internal Bridgewater loh. Ini cerminan bagaimana organisasi mapan, bahkan yang dibangun di atas prinsip-prinsip kuat gitu, bisa goyah pas ganti pimpinan. Ini tantangan universal sih. Oke. Kita masuk ke 2016-2017 itu. Jadi apa yang terjadi? Sumber kita bilang investasinya lagi bagus-bagusnya ya. Betul, kinerja investasi justru lagi top. Tapi, ternyata ada masalah di dalam. Masalah di mana? Di area lain. Kayak teknologi sama rekrutmen, kualitasnya mulai turun katanya. Agak aneh ya, sukses di luar tapi di dalam ada problem. Kontras banget ya. Sangat. Ini nunjukin kompleksnya kelola organisasi sebesar itu. Sukses di satu area, belum tentu semuanya lancar. Posisi Dalio waktu itu juga unik. Dia kan bukan CEO lagi. Oh iya, dia chairman ya? Iya, chairman. Tugasnya ngawasin CEO waktu itu Greg Jensen sama Eileen Murray memastikan perusahaan dikelola dengan baik. Jadi dia punya overview, tapi nggak di operasional harian lagi. Nah, di sini nih kayaknya mulai seru nih. Katanya Dalio sama para CEO ini sebenarnya setuju kalau manajemen perusahaan memang kurang. Sepakat ada masalah. Iya, mereka lihat problem yang sama. Tapi kok bisa mereka malah nggak sepakat soal solusinya? Ini kan aneh. Nah, itu dia. Bridgewater kan terkenal banget sama prinsip dan proses buat selesain konflik kan? Betul, ada mekanismenya. Kenapa di sini kayak macet gitu prinsipnya? Apa yang terjadi? Pertanyaan bagus. Ketidaksepakatan ini di level puncak soal arah perbaikan. Jadi fundamental banget. Situasi ini mendorong Dalio mikir lebih dalam soal sesuatu yang mungkin dia agak lupakan sebelumnya. Tata kelola. Governance, gitu. Tata kelola ya? Maksudnya gimana tuh? Dia definisikan sebagai sistem checks and balance, ya semacam sistem saling kontrol dan keseimbangan lah. Tujuannya biar organisasi itu lebih kuat dari individu manapun di dalamnya, termasuk dirinya sendiri. Ini bukan cuma soal prinsip di awang-awang, tapi struktur nyata. Wah, ini menarik banget. Dan ada pengakuan yang jujur aja, lumayan mengejutkan ya dari Dalio di bab ini. Apa tuh? Dia sadar, sebagai pendiri wirausahawan, dia udah jalanin Bridgewater 35 tahun tanpa aturan formal buat check and balance ke dirinya sendiri. 35 tahun itu lama loh. Iya, memang sih ada laporan informal ke komite manajemen, tapi nggak ada sistem tata kelola yang jelas buat mengikat dia, sang pendiri. Ini kan wow gitu. Tepat sekali. Bisa dibilang, krisis transisi ini jadi kayak, semacam kesempatan kedua buat dia. Momen sulit ini maksa dia buat benar-benar mikirin dan bangun sistem tata kelola yang solid. Sistem yang nggak cuma bergantung ke figur pendiri, tapi bisa bikin Bridgewater jalan terus ke depan. Jadi pelajarannya bukan cuma pentingnya punya prinsip ya? Bukan cuma itu, tapi juga pentingnya menanamkan prinsip itu ke dalam sistem, ke dalam struktur yang beneran jalan. Apalagi pas ada tekanan atau ganti kepemimpinan. Jadi, apa nih artinya buat Anda yang lagi dengerin? Pengalaman Dalio ini kayak ngasih lampu sorot ya? Menyoroti betapa pentingnya bangun sistem tata kelola yang kuat. Bahkan, mungkin terutama kalau organisasi itu didirikan dan dibesarkan oleh sosok yang sangat kuat dan visioner. Betul. Transisi kepemimpinan itu jadi kayak stress test gitu. Ujian sesungguhnya. Apakah fondasi organisasinya cukup kuat buat berdiri sendiri atau enggak? Jadi intinya? Intinya, visi pendiri itu penting banget. Tapi sistem yang memastikan akuntabilitas, yang memastikan keberlanjutan melampaui si pendiri, itu yang bikin organisasi awet. Bahkan seorang Ray Dalio pun harus belajar ini ya, lewat pengalaman yang nggak mudah. Oke, ini kayaknya ninggalin satu pertanyaan penting ya buat Anda renungkan lebih lanjut. Gimana caranya organisasi Anda, apalagi kalau mungkin dipengaruhi kuat oleh figur pendiri, bisa menyeimbangkan antara energi visi pendiri itu dengan kebutuhan akan struktur, aturan main, dan checks and balances yang objektif? Pertanyaan bagus. Gimana memastikan organisasi bisa terus tumbuh, berkembang, melampaui satu era kepemimpinan saja? Sesuatu untuk Anda pikirkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.